Saya, Mariati Bersemiring, akan menjadi pembawa berita Anda dalam Breaking News jelas dan terperinci. Bisa kita masuk ke dalam berita pertama mengenai kenakalan siswa-siswi di SMA Negeri 1 STM Hilir, terlebih pada kenakalan remaja. Reporter kami, Gea, sudah berada di sekolah ini bersama dengan seorang guru bimbing konseling yang ada di sekolah tersebut. Terima kasih kepada Mariati yang ada di studio. Di sini saya sudah bersama salah satu guru bimbingan konseling yang ada di SMA Negeri 1 STM Hilir. Selamat siang, Pak. Siang. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang kenakalan remaja. Yang pertama, apa pendapat Bapak tentang banyaknya kasus kenakalan remaja saat ini terlebih pada bullying? Pendapat Bapak mengenai kenakalan remaja tentang bullying itu sangat fatal ya, karena itu dapat mempengaruhi stres akademik siswa. Makanya kita guru bimbingan konseling di sekolah menghimbau kepada seluruh siswa untuk tidak melakukan pembulian di sekolah, terkhususnya di kelas masing-masing. Karena jika terjadi pembuliing, maka perilaku-perilaku stres akademik akan muncul, seperti ketika sudah dibully cenderung akan malas hadir ke sekolah, lalu akan terasingkan oleh pertemanan di sekolah dan lain-lain. Seperti itu kira-kira menurut Bapak mengenai perilaku bullying yang terjadi di sekolah. Baik, Pak. Pertanyaan nomor 2, menurut Bapak, apa faktor terbesar munculnya kenakalan pada remaja? Faktor kenakalan pada remaja terbesar menurut Bapak dikarenakan pengaruh dari lingkungan atau pengaruh dari pertemanan. Hal tersebut sudah diteliti di berbagai banyak sumber, menyatakan bahwa lingkungan mempengaruhi bagaimana karakter siswa. Makanya kalau lingkungannya nakal, biasanya siswa akan terbawa ikut nakal juga. Tetapi bukan berarti lingkungannya nakal, dia akan nakal juga. Mengontrol karakter di lingkungan sangat susah. Makanya dapat disebutkan bahwa lingkungan adalah sumber paling mempengaruhi bagaimana kenakalan remaja bisa terjadi. Kira-kira begitu. Baik, Pak. Ya, pertanyaan nomor 3. Nah, menurut Bapak, kenakalan remaja apa saja yang paling umum di kalangan remaja? Kenakalan remaja yang paling umum menurut Bapak itu ada bolos sekolah paling umum, lalu merokok, lalu melawan guru, dan terakhir mungkin kalau kita di perkotaan mungkin sering terjadi yang namanya tawuran ya. Itu hal yang paling umum untuk remaja yang ingin mengungkapkan jati dirinya, bagaimana mereka bisa dianggap di kalangan teman-temannya. Kira-kira seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir, lalu solusi apa yang dapat Bapak berikan terhadap maraknya kenakalan remaja? Solusi yang dapat Bapak sampaikan mengenai kenakalan remaja, yang pertama, kita harus bisa memilih lingkungan untuk memperbaiki karakter kita atau untuk membentuk karakter kita supaya menjadi lebih baik. Lalu, walaupun lingkungan kita bermasalah, bukan berarti kita tidak bisa tumbuh lebih baik. Tapi untuk tumbuh lebih baik, kita harus mengontrol diri kita, mengerti mana yang harus dilakukan saat ini atau saat sedang masih remaja, atau mana yang dilakukan setelah remaja. Seperti misalnya merokok itu tuh kan sudah diperingatkan untuk dilakukan pada umur 21 tahun ke atas. Tetapi bukan kita menganjurkan seseorang untuk merokok, tetapi jika itu dilakukan di bawah umur 21 tahun, maka itu sudah dianggap menjadi pelanggaran. Maka dari itu, kita harus bisa mengontrol diri, kita harus bisa memahami tempat atau lingkungan yang kita tempati, dan juga kita harus lebih punya sikap terhadap apa yang orang lain pikirkan. Ketika teman kita mengajak kita sesuatu hal, kita harus punya sikap untuk mengatakan tidak. Kita harus punya keteguhan hati untuk tidak mengikuti sesuatu hal yang salah. Kira-kira begitu solusi dari Bapak. Baik, Pak.
Terima kasih atas waktunya pada saat ini. Saya kembalikan ke Mariati ke studio. Terima kasih kepada reporter kami ya. Selanjutnya, pemirsa kita akan beralih kepada Tasya, reporter kami yang akan mewawancarai seorang murid yang terkena pembulian di sekolahnya dan seorang guru di kelasnya. Terima kasih kepada Mariati di studio. Saya kini bersama Herda Nintas, salah satu korban dibully. Perkenalkan, nama saya Tasya Bersambing. Saya sebagai reporter. Kini saya bersama Herda Ninta, korban bully. Selamat siang Herda Ninta. Selamat siang. Bagaimana perasaan Anda ketika dibully oleh teman-teman Anda? Saya merasa sedih dan merasa tertekan Kenapa Anda tidak melawan ketika dibully? karena saya takut saat melawan mereka dan mereka semakin jahat. Menurut Anda, apa yang membuat Anda dibully? Karena saya pendiam dan mereka membody shaming kulit saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mariati yang ada di studio. Saya kini bersama salah satu wali kelas bernama Ibu Rina Beruginting. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Nakku. Di sini saya punya pertanyaan sama Ibu. Menurut Ibu, apakah masih banyak siswa yang masih kurang sopan terhadap Ibu? Kalau terhadap ibu, siswa yang kurang sopan itu mungkin adalah siswa yang ibu tidak masuk ke dalam kelas. Mungkin dia tidak kenal ibu siapa, dan biasanya kalau berpapasan di tengah jalan gitu, dia tidak menegur. Kalau menurut ibu itu adalah salah satu perbuatan yang kurang sopan. Walaupun kalian sebagai siswa, gurunya tidak masuk di dalam kelas, kalian tetap harus sapa gurunya gitu. Kalau menurut ibu sih itu, kalau untuk persentase siswa yang ibu masuk ke dalam kelas, sopan sih mereka gitu. Kalau jumpa ya mereka negur gitu. Mungkin kepada yang ibu nggak masuk aja gitu, tapi nggak semuanya, sebagian. Baik, Ibu. Berapa banyak presentasi siswa yang dihukum karena tidak mengerjakan tugas? Kalau presentasi siswa yang dihukum tidak mengerjakan tugas ibu selaku guru PKN itu, ibu kalau tergantung kelas ya. Kalau kelas dengan grade yang lumayan cukup pintar siswanya, itu mungkin presentasinya hanya 5 atau 10%. Tapi kalau siswa dengan yang grade-nya terlalu sedikit di bawah, itu mungkin bisa mencapai lebih tinggi, bisa sampai 10-20%, tergantung siswa, karena minat belajar siswa itu kan beda-beda. Ada yang minatnya PKN, ada yang minatnya kimia, ada yang minatnya matematika gitu. Jadi beda-beda nak setiap kelas untuk presentasi siswa tidak mengerjakan tugas. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Kembali ke Mariati Studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Tasya. Pemirsa, ini juga menjadi berita penutup kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.